Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Rengat. Sampai di sana membeli belimbing. Jawaban salam tak semangat. Mungkin terlalu banyak makan kambing. Di program kambing nampaknya bisa ditinjau kembali karena ada yang sakit tadi kan. Terpaksa ditinjau kembali nampak ini ketua. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Raudah beserta seluruh pengurus, kemudian Ketua Panitia Ramadan 1447 Hijriah, Kanda Doktor Kandidat Surya Arpan. Tak lama doktor lagi nih. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tapi mudah-mudahan yang hadir di sini adalah merupakan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah 16 hari berpuasa. Malam ini merupakan malam yang ke-17 yang disebut dengan Nuzul Quran. Hampir di seluruh dunia malam ini memperingati malam Nuzul Quran. Bahkan tidak malam ini saja, saya malam besok masih di booking. Terlambat lah Ustaz. Kalau besok itu lebih dari kambing lagi mungkin. Karena berbuka juga katanya. Ada keluarga dari almarhum yang mendirikan masjid itu, Masjid At-Taqwa di Jalan Ranjani, Bukit Barisan itu, semua keluarganya hadir katanya. Kalau kami lebih dari kambing lagi Ustaz, kata dia. Apa yang lebih lagi? Saya bilang kan, kambing itu lebih hebat. Saya bilang kan, tengok aja lah besok, kata dia kan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlomba-lomba orang untuk memperingati malam Nuzul Quran. Di mana-mana. Sampai di sini juga saya kali kedua makan kambing di masjid ini. Luar biasa betul. Yang luar biasa itu kambing guling tuh. Terguling-guling di depan saya. Geram pula saya. Kalau tak malu habis saya pelupuh tadi. Pak akal malu aja tadi. Saya dari rumah tadi itu udah saya bilang dengan Pak Surya Arpan, agak meriang badan saya tadi. Dibantai kambing itu hilang sakitnya. Iya betul. Saya udah bilang tolong siapkanlah air panas. Saya bilang untuk awal berbuka itu saya bilang enggak. Memang meriang saya Pak dari siang tadi. Tak enak badan saya. Jadi udah mau berangkat itu saya siap ala jus. Jus tomat campur timun dan kurma. Wah, jangan mau dibawa kemari kan? Baru berangkat. Terlupa, tinggal di rumah. La ilaha illallah. Faktor umur ini minta ampun lah kita. Kalau udah berancang-ancang, kalau minum jus dulu, bagus nih berbuka. Kalau kita badan kurang sehat itu. Begitulah umurnya, udah tua, semua lupa. Kemarin saya mau pergi, mengamuk-ngamuk saya sama istri anak saya. Carikan kunci ini terlambat, udah. Di mana letak? Di sini tadi diletak, kata anak saya kan. Tak ada. Ngamuk-ngamuk tadi. Senyum orang tuh. Kenapa senyum? Itu di tangan ayah itu apa? Oh iya. Ternyata kunci itu di tangan saya. Saya ngamuk-ngamuk. Begitulah pengaruh umur tuh Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu pasti mengalami seperti itu ya kan? Tapi itulah kodrat kita sebagai manusia. Harus kita syukuri apapun yang terjadi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara Nuzul Quran,
Intinya sebenarnya adalah judulnya, anak-anakku sekalian, judulnya adalah membumikan Al-Quranul Karim. Itu judulnya. Membumikan Al-Quranul Karim. Sebelum saya lanjutkan, khusus untuk anak-anak, saya memberikan kuis untuk 3 orang. Anak-anak, nanti ada pertanyaan 3 buah, jawab. Yang menang nanti 3 orang mendapat minum maca kocok di Jalan Arifin Ahmad. Gratis maca kocok di depan pom bensin, tapi yang di seberangnya. Maca kocok. Wah, tapi kalau lebih dari 3, bayar sendirilah. Tapi 3 saya yang membayarnya. Termasuk ngetren sekarang lagi booming itu sekarang. Maca kocok. Kalau siang, dari pagi ada kukusan makanan sehat. Nah, jadi karena bulan puasa dia malam, sore sampai malam aja baca kocok. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, anak-anakku tolong perhatikan ceramah Ustaz supaya dapat minum. Nah, kemarin jalan rambutan saya beri hadiah makan bakso wisata itu. Kebetulan Pak Selamat ada situ, nanti saya bayar 3 mangkok. Oh, sibuk anak-anak itu menjawab. Sekali mau saya bayar, Ustaz tak perlu bayar. Selamat duit saya dulu. Tapi dapat anak-anak itu makan bakso. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada apa dengan nuzul Quran? Sehingga orang sibuk di mana-mana merayakan, memperingati nuzul Quran. Yaitu turunnya Al-Quranul Karim. Pertama, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Semuanya. Semua tidak ada tertinggal. Dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Mengapa secara berangsur-angsur? Supaya Rasul bisa menyampaikannya secara berangsur. Kalau langsung disampaikan kepada Rasul 30 juz, bagaimana Rasul ingin menyampaikan kepada sahabat? Tak mungkin. Makanya diturunkan secara berangsur-angsur. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah menerima Al-Quran itu, waktu itu semua Al-Quran tidak ada yang berbentuk kitab, tidak ada yang ditulis. Yang ada ditulis di mana? Di tulang hewan, di pelepah kurma, di daun-daun. Tidak ada mushaf ketika itu seperti ini, tidak ada. Semua sahabat Rasulullah menghafal Al-Quran itu. Semua hafal, semua sahabat itu dengan Al-Quranul Karim. Tak ada mushaf. Jadi kalau kita mau mengkaji, kalau kita menggunakan membaca Al-Quran ini sama dengan, karena tidak pernah dilakukan Rasulullah, sama dengan bid'ah. Inilah bid'ah yang paling besar. Kalau mau mengkaji bid'ah. Kita sholat tadi berjemaah 30 malam berjemaah. Bid'ah yang paling besar, kata Umar bin Khattab. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan sholat berjamaah selama 30 malam. Rasul mengerjakan cuma 3 malam, itu pun sendiri-sendiri. Selebihnya Rasulullah mengerjakan di rumah. Oleh sebab itu, tidak semua yang tidak dikerjakan Rasulullah dikatakan bid'ah. Itulah sebenarnya yang ingin sampaikan. Karena Rasulullah tak baca kitab, tak baca mushaf. Tapi mengapa boleh? Itu perlu kajiannya 1 semester nanti. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dengan Al-Quran? Yang pertama yang kita lakukan terhadap Al-Quran adalah bisa pandai membaca Al-Quran. Karena hukum pandai membaca Al-Quran hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap manusia. Kalau ada bapak ibu yang tak pandai, berdosa. Fardu ain.
Kalau ada anak bapak ibu tak pandai baca Quran, bapak ibu berdosa. Mengapa tak dididik dia pandai baca Al-Quranul Karim? Berdosa. Harus nanti kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus pandai membaca Al-Quranul Karim. Tajwidnya harus tepat. Saya dulu belajar Al-Quran dari rumah pergi ke tempat guru mengaji itu di jalan sekitar jalan Gajah Mada di rumah itu. Pakai sepeda unta, tahu sepeda unta bu? Sepeda yang tinggi loh. Saya masih SMP nih. Itulah 3 kali seminggu saya begini. Di rumah guru ngaji itu pakai lampu pelito. Tahu lampu pelito? Pakai minyak lampu. Kadang-kadang terlalu dekat hitam hidung saya dibuatnya. Begitu dulu susahnya mengaji dulu. Satu huruf itu 1 minggu belum tahu tepat. Itu seperti orang bodoh di rumah tuh. Apa ini? Satu minggu, 1 huruf tak selesai kadang-kadang. Udah 1 minggu, datanglah. Ustaz, saya mau nyetor bacaan huruf coba katanya. Sambung lagi 1 minggu lagi. Belum putus. Begitu. Makhrajul huruf itu penyebutan harus tepat. Nun mati bertemu dengan sa atau bertemu dengan sim, bertemu dengan sya, tak sama mengucapkannya. Ikhfa artinya memasukkan nun mati kepada huruf di depannya. Ketika nun mati berjumpa dengan sa, tapi kalau sim, insa, kalau sya, insya, beda. Jadi kalau juri MTQ, Dewan Hakim, dilihatnya bagaimana mulut dia. Tahu dia tuh, ini tak makhrajul hurufnya tak benar. Kalau dia salah menyebut huruf, udah khafi, kesalahan kecil. Berapa? Setengah dikurangi. Kalau kesalahan besar, jali 1 dikurangi. Begitu susah untuk belajar Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian. Karena salah membaca Al-Quran, maknanya berbeda. Salah membaca, maknanya berbeda. Salah-salah temaki mak itu. Begitu parahnya. Ada satu kali seorang imam, dia membangun masjid 3 orang. Ibrahim, Musa, dan 1 orang Cina namanya Aseng. Tapi yang banyak duit Aseng di kampung. Dia baru mu'alaf Aseng ini. Jadi pertama sholat di masjid, sholat kita subuh Seng. Gua belum tahu lah. Tak apalah, lo ikut aja lah. Apa gua buat, apa gua ucap, lo buat. Iyalah, kata dia. Jadi si Aseng ada pula kawannya bertiga. Si Aseng, si Aguan, si Alim namanya. 3 Cina, 2 di belakang, Ibrahim 1 imam, Musa 1 di belakang. Pokoknya apa bilang, saya bilang ikut. Dan tidak boleh bicara. Wah, itu dah tak boleh bicara. Iyalah. Udahlah, bacalah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ujung dari ayat itu, Suhufi Ibrahim wa Musa. Sambung Aseng dan Aseng. Terus sholat terus, tak peduli kan? Habis itu lewat tikus. Datang orang yang Cina ni, ada tikus. Satu lagi, tak boleh cakap lah. Datang lagi, untung gua tak cakap. Akhirnya 3 bercakap. Jadi udahlah, selesai sholat, ditanya imam tuh, Seng, sini lu, mengapa kau bilang Aseng? Iyalah, ini musola duit gua banyak lah bangun ini,
Tapi lo bilang dengan Tuhan Allah Ibrahim Musa. Mengapa lo tak bilang asing, kata dia. Gua bilang asing. Dipikirnya Ibrahim Musa itu yang membangun musola. Ternyata ini apa? Orang yang tak tahu, yang tidak paham dengan fikih salat, yang tak paham dengan Al-Quran, itulah akibatnya. Terus lo bilang apa? Ini tikus. Yalah, Pak Imam bilang tak boleh cakap. Dia bilang, ada tikus. Satu lagi, tak boleh cakap lah. Satu lagi, untung gua tak cakap. Akhirnya tiga-tiga bercakap. Begitulah kalau kita tidak berilmu, Bapak, saudara sekalian. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya yang menjadi imam itu, yang menjadi imam syarat pertama adalah bacaan yang terbaik. Yang pertama, kalau bacaan sama, suaranya yang terbaik. Kalau suara sama, yang paling tua umurnya. Sama juga umurnya. Siapa yang lebih dulu tinggal di sana? Kalau juga sama, siapa yang paling ganteng? Begitu Islam ini paling ganteng. Yang tak ganteng mundur ke belakang, tahu dirilah. Tapi kalau sama semuanya, begitu hebatnya ajaran Islam kita ini. Tapi yang paling utama adalah yang bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makhrajir hurufnya bagus, suaranya bagus. Kalau imam itu bagus, Bapak Ibu sekalian, ya Allah. Kita di belakang nih, panjang pun dibaca ayat, sedap aja di belakang ya. Enak aja kita. Coba sekali-sekali sholat tahajud di nanti iktikaf di, tapi sini ada pula enggak? Di Masjid Raya An-Nur, di Al-Falah, atau di Al-Husna. Ya Allah ya Tuhan. Mengapa pendek? Padahal udah panjang nih baca ayat Tuhan kadang. Jadi memang perlu imam itu yang bisa menggugah hati kita. Dan masjid itu biasanya ramai. Yang pertama bersih, nyaman, WC-nya bagus. Yang kedua sering masak kambing. Nah itu acah aja. Apalagi imamnya bagus. Itu dicari orang sekarang. Ustadznya bagus-bagus pilihan. Ada ustadz di masjid, dia tidak ikut IKMI, tidak ikut MDI. Ada. Dia memang pesan langsung, dia booking. Tapi amplopnya tebal lah pula. Nah, kalau yang booking itu tak bisa, mana modal sedikit kan. Kecuali saya, kalau saya itu tak perlu amplop. Yang penting saya isinya. Untuk apa amplop? Oh, perlu transfer aja ya. Karena ada beberapa masjid dia transfer langsung, tidak pakai amplop. Tak guna amplop tuh, tak pakai amplop pun tak apa-apa ya. Jadi ustadz itu tergantung. Kalau ustadz bagus-bagus diundang, ramai orang, percayalah. Pindah itu jemaah dari mana ke mana. Oh, besok ternyata dia kemana-mana. Mobile dia rupanya. Memang dicarinya ustadz-ustadz yang menurut dia berkenannya seperti itu. Jadi itulah, kalau masjid itu mau rame, itu kuncinya. Apalagi kuncinya banyak program-program sosialnya, membantu para jemaah. Saya dengar kemarin ada keselat panjang, ini mau ke Aceh pula lagi saya dengar. Saya bilang dengan Pak Syarfan, bawalah saya bilang. Karena di sana itu Perti itu luar biasa majunya Perti. Jadi Perti itu maju di Sumatera Barat, Aceh, Riau itu yang paling maju. Bahkan Syekh Muda Wali itu dulu, semua ulama di Indonesia tidak mengakui kepemimpinan Soekarno. Karena dia tidak dipilih. Proklamasi itu kan tidak dipilih itu. Waktu itu diragukan kepemimpinannya. Sah tidak sebagai umara? Semua mengatakan tidak sah. Maaf cakap, ormas dan lain mana. Siapa yang mengatakan sah? Satu-satunya ada Perti. Itu ada Syekh Muda Wali. Jadi kalau mau ke sana nanti, jangan lupa pergi ke pondok pesantren dia. Saya kenal baik dengan pengelola pondoknya. Selalu saya komunikasi.
Jadi kalau mau lancar hubungan ke sana, bawa saya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita perlu pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu sekalian, perlu. Ini merupakan investasi kita. Ketika besok kita mati dalam kubur, siapa yang mendoakan kita? Kalau bukan anak-anak yang pandai membaca Al-Quran, terutama yang hafiz Quran. Ini tadi yang imam tadi ini, yang ngaji tadi ini 30 juz dihafal Bapak sekalian. Ya Allah, 30 juz dia. Tak tahu di mana besok tempat dia itu. Letakkan Allah. Nanti akan kita bahas khusus hafiz Quran ini. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jelas merupakan petunjuk. Bagaimana Al-Quran itu sebagai petunjuk kalau kita tak pandai membacanya? Omong kosong, bohong itu. Bagaimana seorang pilot bisa membawa pesawat jika dia tidak bisa membaca kompas petunjuk dari pesawat itu? Kemana pergi pesawat itu? Melanggar gunung, masuk ke laut, karena dia tak bisa membaca kompas. Begitulah Al-Quran Al-Karim ini merupakan petunjuk bagi manusia. Dia juga merupakan sampai huda, dia juga furqan, membedakan yang hak dan yang batil. La taqrabuz zina, kata Allah, jangan engkau dekati zina. Dekat aja tak boleh, apalagi melakukan. Dekat aja tak boleh. La taqrabuz zina. Semua ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan berkatalah kamu dengan perkataan yang baik. Itu kata Allah, perintah Allah. Tak boleh cerewet sembarangan. Tak boleh cerewet sembarangan. Itu dalam Al-Quran. Kalau cerewet, ibu-ibu banyak cerewet, siap-siaplah suami cepat mati. Iya, saya satu kali ada ibu-ibu melapor suaminya, Ustaz, tolonglah saya. Mengapa Pak? Tak tahan saya dengan istri saya. Ngapa? Cerewet betul. Bawa uang sedikit salah, bawa uang banyak salah. Saya mencuci piring, ada aja salah tuh. Saya bantu menjemur pakaian, ada aja salah. Saya diam, lebih marah lagi. Sabar aja lah Pak. Udah begitulah bawaan badan dia tadi. Sabar aja. Berdoa pada Allah. Semoga istri Bapak cepat sehat. Sehat dari cerewet. Tak lama itu datang dia. Menangis, Ustaz, tolong doakan istri saya. Mengapa istri Ustaz? Bapak dia bilang, stroke. Jadi tak bisa bercakap istri saya. Tolong doakan Ustaz. Saya bilang baguslah. Baguslah, tak ada cerewet lagi. Saya bilang, oh tidak Ustaz, tidak. Saya rindu mendengar cerewetnya Ustaz. Tak ada yang bercakap di rumah lagi. Gitu. Tolonglah Ustaz. Cerewet dia kita doakan. Udah stroke kita doakan pula. Artinya apa? Cerewet itu bagaikan garam. Makanan perlu garam, Bu? Perlu. Tapi jangan terlalu banyak garam. Pahit, tak mau makan. Yang pantas ukurannya saja. Kalau terlalu banyak garam, tak mau orang makan garam. Percaya sama makan makanan itu. Percaya dengan saya. Sama itu juga. Perlu. Abang, sholat subuh bang, yuk ke masjid, tak apa-apa. Abang, ayo kita jalan-jalan sore bang, tak apa-apa. Abang, udah dekat hari raya nih, baju adik belum ada lagi bang, bolehlah. Sekali aja tau, jangan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 100 kali, pening, pekak kali ngaku gitu deh.
Jadi yang wajar, wajar saja. Itu kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Kata Rasulullah, amsik alaika lisanak, genggamlah lidahmu, jaga mulutmu, jaga perkataanmu. Sebenarnya intinya apa? Jangan banyak cerewet, betul. Itulah sebetulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua ada dalam Al-Qur'an. Petunjuk dan pembeda. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu perintah. Hendaklah sholat, bayar zakat, rukuk bersama orang rukuk apa? Sholat berjamaah di masjid. Itu intinya. Allah menyuruh sholat laki-laki di mana? Di masjid. Kalau perempuan, boleh di rumah, boleh di masjid. Ketika banyak preman berkeliaran di Madinah, maka Rasulullah menganjurkan perempuan sholat di rumah. Tapi setelah aman tak ada preman, maka Rasulullah, baginda Rasulullah, istri tercinta, sholat di masjid. Jadi kalau laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Kalau ada suami ibu tak mau sholat ke masjid, belikan dia mukena. Kasih pakai mukena, Bu. Pakai rok kalau perlu. Kalau perlu pakai BH, Bu. Kasih. Nanti ditanya, apa nih adik nih? Ustaz nyuruh. Tak apa-apa. Bilang aja saya. Jual nama saya, Bu. Tujuannya apa? Supaya dia ke masjid. Itu aja sebetulnya. Tapi saya lihat bapak-bapak di sini, alhamdulillah, istiqomah sholat di masjid. Ramai, luar biasa. Tapi apakah kena kambing? Tak tahu saya. Bukan ya? Benar-benar bukan karena kambing. Tak ada kambing pun biasanya ramai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak siap-siap ya pertanyaannya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mesti kita kuasai tajwidnya. Silakan di sini untuk belajar Al-Qur'an. Yang muda belajar dapat nilai 1. Orang tua belajar dapat nilai 2. Dapat nilai 2. Bagaimana dengan orang yang hafal Al-Quran? Orang yang hafal Al-Quran besok di akhirat dia bisa menolong orang tuanya. Ketika orang tuanya masuk dalam neraka, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin membantu orang tuaku. Silakan engkau jemput orang tuamu dalam neraka. Anak yang hafal Al-Quran bisa memberi syafaat kepada orang tua dan orang-orang dia cintai. Beruntung Bapak Ibu yang punya anak hafal Al-Quran Al-Karim. Itulah yang menolong kita besok. Bukan pelajaran matematika, bukan pelajaran main gitar, bukan pelajaran main golf, tapi yang membantu kita adalah anak-anak yang hafal Al-Quran Al-Karim. Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang hafal Al-Quran. Di atas dunia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani, seorang orang Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram. Dia guru juga di sana. Setelah 3 tahun atau 4 tahun meninggal, maka ingin dipindahkan jenazahnya. Di sana kan 3 sampai 4 tahun dipindahkan. Kerangkanya ditumpuk karena terlalu banyak yang meninggal. Setelah digali, apa yang terjadi? Masih utuh jenazahnya. Kainnya masih utuh, kulitnya masih utuh. Dibuka matanya, seakan-akan baru 1 minggu meninggal. Siapa Imam Nawawi? Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, dia menguasai ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tajwid,
dan ilmu-ilmu agama lainnya. Tak rela Allah membusukkan hambanya yang hafal Al-Quranul Karim. Tak membusuk badannya di dalam tanah. Kalau kita, 7 langkah bagi sibuklah cacing tu. Mengejar kita ulat tu, tak? Tak ada apa-apanya kita ini. Sahabat saya di Malaysia, Dr. Malik Faisal. Dia ditugaskan oleh negara mewakili WHO, World Health Organization, ketika tsunami di Aceh. Ketika itu jenazah bertimbun, tidak bisa diangkat pakai tangan, tapi pakai bulldozer. Tapi ada satu jenazah yang masih utuh, pakaiannya utuh, kulitnya utuh, tidak membusuk. Yang lain sudah berulat semua, tapi ini masih utuh, bahkan mengeluarkan aroma wangi dari tubuhnya. Dilainkan ini, dipisahkan, dicari siapa ini orangnya. Ternyata dia penghafal Al-Quran. Di dunia Allah sudah menunjukkan, apalagi di akhirat. Saudaraku, ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu waktu kecil-kecil, mak kita, ini dulu ya, dulu orang dulu, kita wajib belajar ngaji dulu kan. Sederhana aja sistemnya ngajaran dulu. Alif dua di atean, alif dua di bawain, alif dua di depan an in un. Betul tak begitu mak kita ngajar dulu? Tapi anak hebat dulu itu. Kami bu pak di daerah pesisir, ya, kau tak kusunat sebelum kau khatam Al-Quran. Ini Pak Surya Harapan nih, dia khatam Al-Quran baru disunat bapaknya. Oh tidak, tak ada sunat, termasuk saya. Begitu ancaman orang tua. Anak perempuan tak dinikahkan sebelum khatam Al-Quran. Karena sebelum dia akad nikah, dia mesti membaca Al-Quran. Mesti dia membaca mulai dari wadduha sampai terakhir. Itu orang-orang kita di pesisir. Dumai, Bangan Sepi-Api, Bengkalis, Selat Panjang, daerah kepulauan, itu pada umumnya harus khatam Al-Quran perempuan. Saya kemarin baru menikahkan anak, saya pakai khatam Al-Quran. Tak bisa tidak. Malu orang tua kalau anak tak khatam Al-Quran Karim. Malu. Oh, tak berhasil dia mendidik anaknya. Tak mengaji anaknya, kata. Jadi inilah adat bersendikan syarat bersendikan kitab Allah. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Al-Quran wajib kita pelajari. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ibu-ibu, bapak sekalian, kalau anak kita pertama kali sebenarnya kita yang mengajar ngaji. Jangan kasih orang lain dulu. Kita yang mengajar ngaji pertama. Mulai dari itu, alif dua di apiat. Nanti kalau sudah dia belajar tajwid, baru sampai pada guru. Kalau kita pertama kali mengajarkan anak kita, nanti dia mengaji, setelah dia mengaji, kapan saja dia mengaji, mengalir pahala untuk kita. Karena kita pertama kali mengajarkan anak kita belajar mengaji. Mati kita besok, dia mengaji, mengalir pahala buat kita. Termasuk bapak ibu, kalau ada guru ngaji sini, berapa orang murid ibu ajar, murid ibu mengaji, mengalir pahala buat ibu bapak. Walaupun kita sudah meninggal besok. Mengalir. Seorang guru mengaji, akan mengalir pahalanya. Karena memberikan ilmu yang bermanfaat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mesti kita lakukan adalah tadabbur Quran. Mendalami Al-Quran. Kita mesti sebaiknya tahu makna yang kita baca dalam Al-Quran itu. Ketika imam membacakan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita,
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dalam hati kita mesti tahu makna di bacaan imam itu. Ar-Rahmanir Rahim. Tahu kita semua. Sampai waladhdallin. Minimal itulah Al-Fatihah tahu. Kita tahu maknanya, tahu tafsirnya. Kalau saya mau nanya, ada yang sudah 17 juz ngaji? Angkat tangan. Yang sudah 17 juz ada tak? Tak ada angkat tangan. Berarti tak sampai 17 juz. Atau ada lebih? Alhamdulillah. Minimal one day, one juz minimal Bapak. Kalau saya sudah 17, tapi saya baca artinya. Saya baca tulisan Arabnya, artinya saya baca. Oh, asyik Bu kalau membaca arti itu, ya Allah. Tahu kita, oh begini cerita sebenarnya. Begini Nabi Musa, begini Nabi Ibrahim, begini Nabi Lut. Tahu kita cerita semua. Jadi saya 17 juz tapi membaca artinya. Kalau tak saya baca artinya mungkin dah khatam mungkin. Tapi saya lebih asyik dengan membaca maknanya. Terus kalau ada yang menurut saya yang menarik untuk bahan ceramah, langsung saya foto. Atau saya screenshot di handphone saya. Wah ini bagus nih arti menjadi bahan ceramah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sebagai petunjuk, dia sebagai furqan membedakan yang hak dan batil. Di samping itu Al-Qur'an memberikan syafaat nanti di akhirat, bahkan dalam kubur pun Al-Quran menolong kita. Dalam kubur Al-Quran menolong kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita one day one juz, ada ulama kita dulu one day one khatam, satu hari khatam, gila tak tu. Bahkan ada ulama kita one day three khatam, satu hari 3 kali khatam. Memang tak ada kerja lain Bu. Kalau ibu buat ini tak sempat masak kambing, tak sempat ibu nyuci, tak sempat membersih rumah, mengaji aja. Begitu orang tua kita dulu. Tapi memang begitulah. Dulu orang tua saya, ingat dulu asal mau Ramadan sibuk mengumpulkan kayu api untuk 1 bulan. Sibuk mengumpulkan beras, gula, kopi, minyak goreng. Kenapa? Karena ingin fokus beribadah di bulan Ramadan. Begitu orang tua kita dulu mengajarkan kita. Nah, kalau minyak lampu itu perlu. Karena dulu tak ada listrik, pakai lampu strongkeng. Itu tugas saya dulu tuh. Menghidupkan lampu strongkeng. Sudah hidup kadang putus pula apanya. La ilaha illallah. Apanya tuh? Kaosnya. La elah, pergi lari ke Cina, udah tutup pula ke Cina. Mampus malam pakai lampu pelito. Itu begitu. Tapi dulu memang nikmat kita beribadah dulu. Dulu kami dengan Kanda Surya Arfani sholat di masjid itu. Subuh baru pulang kami. Karena habis sholat langsung tadarus. Langsung ada guru ngaji yang membimbing kita. Kalau salah bacaan dia tegur. Langsung tidur di masjid kadang-kadang. Makan di masjid. Itu sedapnya. Makan di masjid. Di rumah makan tak sedap kan? Sampai situ disiapkan makanan. Apalagi kalau sini disiapkan kambing. Itu ramai nanti ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini memberikan makna dalam kehidupan kita. Baik terhadap manusia maupun terhadap alam dan lingkungannya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Aku turunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Obat Bu. Jangan disangka Al-Quran itu tidak obat. Baik obat batin maupun fisik. Saya satu kali pernah mengobat di telepon
Ustaz, tolonglah Ustaz. Ngapa? Istri saya kemasukan. Maksud apa? Masuk setan. Udah malam. Akhirnya saya bilang dengan istri, pergilah. Tapi kami ikut. Kata saya lah. Ikutlah anak-anak dengan istri. 6 orang memegangnya Pak Bob. Kemasukan setan istrinya tadi. Perempuan bisa 6 orang baru bisa megangnya. Saya datang langsung dia maki-maki. Kiai anjing. Oh macam-macam. Saya dimaki. Saya diam aja kan. Saya bilang dengan suaminya. Nanti saya ingin berdialog dengan setan itu. Boleh? Boleh. Apapun hasil dialognya tak ada masalah. Tak ada masalah bang. Yang penting istri aku sehat bang. Oke lah. Udahlah. Saya lakukan. Saya baca ayat Al-Quran. Dialog. Siapa yang nyuruh kau datang masuk ke dalam tubuh ini? Namanya yang menyuruh Lina. Siapa Lina? Mantan selingkuhan. Rupanya mantan selingkuh suami dia. Pucat. Saya tengok muka. Saya lihat muka dia kan. Terus bang dia. Anak-anak situ semua kan. Okay. Siapa dukunnya? Dukunnya si Anu. Tinggal di jalan ini. Nomor handphonenya sekian. Tepat pula. Karena udah saya siksa dia. Kalau kau ingin berdamai, sebutkan semua apa yang saya tanya. Oke. Jawabnya. Terakhir, apa obatnya? Adik sih. Cari ini. Semburkan di ubun-ubun saya dan semua persendian. Ketika saya semburkan, membengkik, melolong seperti anjing melolong. Tolong, wow, seperti anjing lah. Langsung sadar. Bang, ngapa sini bang ramai-ramai? Kak, ini dengan istri saya. Tak ada apa-apa, jangan jalan aja. Kemasukan setan. Tapi setelah itu, berhamuk laki bini. Ketahuan suaminya punya selingkuhan. Sekali lagi saya mendamaikan. Udahlah saya bilang, yang sudah. Aku minta ampun bang, aku minta maaf bang. Aku minta maaf dek, dia bilang ke istrinya kan. Itu masa lalu. Ternyata perempuan itu ingin membunuh istri dia. Kalau udah dibunuhnya, supaya dia bisa nikah. Begitu. Semua bisa dengan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu sekalian. Suatu kali adik saya yang di rumah kemasukan juga. Suaminya Ustaz. Sibuklah suami. Tak mempan. Tolonglah bang. Ustaz bilang. Tak mempan bang. Sini dia bilang. Saya dekatkan ke telinganya tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sampai selesai ayatul kursi. Langsung sadar dia. Kok bisa bang? Ya harus keras. Kalau lembut tuh ketawa jin dulu. Kalau jadi ibu mengaji di rumah perlu dizaharkan suaranya, Bu. Dibesarkan. Yang pertama bisa membuat badan sehat, yang kedua setan lari pun tak penting. Jadi kalau ibu mengaji, tak lagi setan sudah senyum dia. Dan vibra suara ibu itu membuat badan sehat. Getaran suara ibu itu bisa mematikan sel kanker, virus, bakteri, penyakit dalam tubuh kita. Ini ada penelitian. Ada seorang artis, dia kena payudara, kanker payudara. Dia takut operasi. Akhirnya pergi ke dokter, dikasih obat untuk menghilangkan penyakit. Lalu dia pergi jumpa Kiai. Pak Kiai, tolonglah Pak Kiai. Aku takut operasi, bantulah. Oke, kalau mau saya bantu, coba lakukan terapi Al-Quranul Karim. Baik Pak Kiai, saya lakukan. Dia lakukan terapi Al-Quran. Setiap hari, setiap sholat, dia mengaji. Dia tidak bekerja sama sekali di dunia artisnya. Setelah 1 bulan, kok terasa enak. Berkurang rasa sakitnya. Dia pergi ke dokter, dicek darahnya. Bu, ibu awalnya stadium 4. Sekarang kok stadium 2? Ibu ada makan apa? Tak ada, cuma obat dari dokter saja. Obat penghilang sakit. Kok aneh ya, kok bisa 2? Apa ibu lakukan? Sebutnya, saya terapi Al-Quran. Terus bu lakukan, Bu.
tingkatkan baca Al-Quran, nanti setelah 3 bulan bawa kemari lagi, kita cek. Kebetulan dokternya Muslim. Wah, semakin ditingkatkan membaca Al-Quran. Seminggu khatam. Tak ada kerja lain, ngaji, sholat. Selama ini tak pernah sholat. Jarang sholat. Sibuk artis lah namanya. Dengan itu dia sholat dan dia mengaji. Mungkin hikmah dikasih sakit, ya kan? Setelah 3 bulan dia cek lagi. Kata dokter, ibu wajib bersyukur kepada Allah. Mengapa dokter? Tak ada lagi sel kanker dalam tubuh ibu. Hilang semuanya. Kenapa? Karena rajin membaca Al-Quran. Jadi bisa menyehatkan fisik kita dan menghilangkan dari gangguan syaitan. Dan membuat kita tenang. Coba, kalau dah biasa ngaji, coba tak ngaji. Pasti ada yang kurang. Saya hari ini agak kurang mengaji hari ini karena badan agak meriang tadi. Kebetulan tadi juga setelah sholat Jumat kesana kemari ada urusan, agak kurang hari ini. Ada kurang dalam jiwa saya itu. Saya janji malam nanti aku balas dendam nanti mengaji. Karena minimal 1 hari harus 150 ayat. Minimal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan Al-Quran itu. Mengapa kita menjauhi Al-Quran? Di akhirat besok membantu kita. Membuat badan kita sehat. Membuat jiwa kita tenang. Setan jauh dari kita. Apa alasan kita untuk tidak membaca Al-Quranul Karim? Apa? Ada lagi penelitian di Bogor. Penelitian terhadap toge. Jadi toge ini disemai, diletakkan di 3 ruangan. Satu ruangan itu dibiarkan begitu saja togenya. Satu ruangan lagi dinyanyikan lagu dangdut. Bunuhlah aku sesuka hatimu. Dangdut dibantainya. Yang satu lagi dibaca Al-Quran setiap hari. Bagaimana hasilnya? Yang dibacakan Al-Quran tingkat pertumbuhannya lebih cepat 44%. Ini penelitian di Bogor. Dangdut biasa-biasa saja. Yang tak dibacakan sama pertumbuhannya antara dangdut dengan yang tidak ada perlakuan. Artinya apa? Ternyata tumbuhan-tumbuhan pun mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Tembok nih kok semua. Ini tikar nih semua. Karpet nih. Ini mendengar semua. Ini biasa menjadi saksi kita sholat di masjid. Ini menjadi saksi Bapak Ibu sekalian. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, inti daripada malam ini adalah mari kita bumikan Al-Quran. Mari kita jadikan diri kita, anak-anak kita yang mencintai Al-Quran. Rajin membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mengerti maknanya, tafsirnya. Yang paling penting yang ketiga adalah kita bisa mengimplementasikan seluruh isi Al-Quran. Kata istri Rasulullah, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quranul Karim. Apa yang ada dalam Al-Quran, itulah dilakukan Rasulullah. Jangan kita pandai baca Al-Quran, tahu kita salah, tapi tak kita lakukan. Warka'u ma'ar raki'in, rukuk bersama orang rukuk. Artinya laki-laki sholat di masjid, tapi kita tak sholat di masjid. Berarti kita tidak bisa mengimplementasikan seluruh isi Al-Quran. Teori aja yang tahu, tapi tak kita praktekkan, tak ada gunanya. Jadi ketika kita tahu, kita praktekkan. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jangan dekati zina, dekat aja jangan, apalagi melakukan. Ini yang sulit, mengimplementasikan itu yang sulit. Jaga mulutmu, berkatalah dengan benar. Ini paling berat lagi bagi ibu-ibu. Berat, tapi ini perlu latihan semua. Perlu kita mendalami Al-Quran, dan yang paling penting adalah bisa menjadikan anak-anak kita yang Qurani. Generasi muda kita, anak-anak kita semua menjadi insan-insan yang Qurani.
mencintai Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, dan bisa mengimplementasikan seluruh isi Al-Quran. Anak-anakku sekalian, pertanyaan yang pertama. Mau baca kocok tak? Pertanyaan yang pertama. Al-Quran turun pertama kali kepada Rasulullah pada malam, ya, yang ini, ya. Kapan turunnya? Malam Lailatul Qadar. Dah, duduk. Salah. Kepada Rasulullah, ya, yang ini, ya. Cepat kalau minum es tuh ya. Malam Lailatul Qadar. Oke. Siapa namanya? Asya. 1 gelas matcha kocok. Oke. Pertanyaan kedua. Makanya dengar. Kalau mendengar tadi pasti tahu jawabnya. Pertanyaan kedua adalah, tadi Ustadz ada membacakan ayat orang yang kemasukan setan, dibacakan ayat dengan keras di telinganya. Ayat apa? Siapa tahu? Ya, sana. Nah, itu nih. Ayat apa? Coba aja. Udahlah. Tak hafal pula dia, mampus gitu. Dah. Oke, silakan. 1 gelas dapat. Jadilah tahu ayat kursi kan. Tapi nanti dihafal lagi nak ya. Ya, tolong dihafal ayatul kursinya. Ini luar biasa ayatul kursi ini. Ada seorang perempuan, dia melewati satu tempat yang sunyi, dia pulang dari kerja. Jadi dia melihat ada preman, sepertinya orang penjahat lah, badan penuh dengan tato, tapi mau mundur lagi tak mungkin. Akhirnya dia maju sambil berzikir. Aman dia. Terus dia baca berita, tahu-tahu ada pembunuhan, perempuan yang dibunuh, yang membunuh itulah laki-laki yang dia lewat itu. Dia pergi ke kantor polisi, ditanya, apakah engkau yang membunuh di jalan? Iya. Aku kan lewat kemarin. Mengapa tak aku menjadi sasaran kau? Apa? Aku melihat engkau dikawal oleh 2 orang berbadan besar. Ternyata sebelum dia berangkat, dia membaca ayatul kursi. Kalau kita berpergian, jangan lupa membaca ayatul kursi. Siapa 2 orang yang badan besar itu? Malaikat mengawal kita. Jadi anak-anak harus hafal itu, ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Udah 2 gelas habis nih ya, tinggal 1 lagi. Pertanyaan yang ketiga. Tolong, siapa yang hafal surah Ad-Duha? Ini. Nah, itu yang kecil. Iya. Badannya kecil. Coba Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Mantap. 1 gelas matcha kocok. Jadi 3-3-nya, oke. Kalau langsung nanti mau ke sana, nanti boleh saya bawa ke sana langsung. Saya sambil mampir. Tapi kalau mau besok atau sampai tanggal 8, nanti melalui ketua panitia. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah. Dan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, boleh jadi Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir bagi kita.
Boleh jadi kita tidak berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama nanti di malam etikaf itu, hadirlah semua kau dapat. Saya dapat kebagian 2 malam nanti di sini saya, 2 malam. Ya hadirlah Bapak Ibu sekalian etikaf. Rasulullah itu 10 malam 10 hari di masjid, tak pulang-pulang dia. Mandi di masjid, makan di masjid, tidur di masjid, ibadah di masjid. Begitu Rasulullah. Dan menangis setiap malam dia minta ampun dosa-dosa. Itu Rasulullah yang dijamin masuk surga. Tidak ada manusia yang pertama kali nanti masuk dalam surga kecuali Rasulullah dulu. Sementara kita tenang aja tidur di rumah. Padahal kita banyak dosa. Terbalik kan? Semestinya kita yang lebih rajin untuk menghadiri etikaf ini. Karena dosa kita banyak. Semua kita ini punya dosa. Ada yang tak punya dosa? Kalau ada tak punya dosa, angkat tangan. Kita kasih 1 kambing guling. Tak ada, semua kita punya dosa Bapak Ibu sekalian. Masa lalu kita penuh dengan dosa. Tapi Allah menutup aib kita semua. Allah tutup. Kalau sempat Allah buka aib kita, ya Allah ya Tuhanku. Si Anu tuh suka mencolek jando dulu tuh. Itu bahaya tuh. Siapa tuh itu suka mabuk-mabuk waktu mudanya. Si Anu tuh suka dulu berjudi. Si Anu tuh merampok. Si Anu tuh membunuh. Kalau sempat tahu kesalahan kita ini semua, tak akan berani kita ke masjid ini. Tapi semua Allah tutup semua dosa-dosa kita. Aib kita ditutup Allah. Oleh sebab itu, cukup Allah yang tahu dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangislah di hadapan Allah. Ketika kita membentangkan semua dosa kita, kita minta ampun kepada Allah. Sampaikanlah semua dosa kita, mata, telinga, mulut, kemaluan kita semua. Dan berjanji, ya Allah, aku tak mengulang lagi, ya Allah. Menyesal kita. Itulah disebut dengan taubatan nasuha. Setelah taubatan nasuha, seandainya Allah mengambil nyawa kita, maka kita mati dalam husnul khotimah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Carilah ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, perbanyak ibadah. Salat tolong disempurnakan. Salat sunnahnya diperbanyak. Baca Al-Quran yang ditingkatkan. Sedekahnya ditingkatkan. Ini malam ini baru 3 ekor kambing. Mana yang lain? 3 ekor, 3 orang ini memberi makan sekian banyak, Bu. Luar biasa pahalanya tuh. Membeli makan orang berbuka. Luar biasa. Lalu bagaimana Ustaz kalau halal bihalal? Jangan 3, 5 kalau perlu. Tapi tanya ketua dulu. Boleh dah, soalnya istri ketua sakit tadi kan. Takut gagal pula proyek kambing yang akan datang. Tapi mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan, dapat menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sempurna. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabir ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.